asing ini. Nah, itu salah satu yang menjadi resiko kita sebetulnya. Kan gitu. Make sense ya? Contoh kedua misalnya. Kita kan bicara resiko nih. Untuk kita sebagai WNI. Karena ini niat kita kan untuk mengedukasi ya. Supaya jangan nanti ada mungkin kerabat kita atau keluarga kita apa ya namanya ya. Ternyangkut ya. Ini terlepas yang namanya trust ya. Kita nggak bicara trust tapi lebih ke aspek hukumnya. Nah, tadi resiko pertama jelas kan? Tanda tangan SPK, tiba-tiba pekerjaan nggak selesai. Dikejar lah sama pemberi kerja ini terhadap perusahaan ini nih, sebagai penerima kerja nih. Ya kan? Nggak beres, dikejar. Resiko dong buat kita WNI. Kita nggak tahu gitu. Kedua, misalnya, kita udah terima kerjaan banyak nih. Di kontraktor harusnya kan kita harus ada, karena jasa, ada pelaporan pajak. Kan gitu. Katakanlah begitu. Tahu-tahu si orang asing ini gak rela bayar pajak itu. Wah, dia bilang udah ini nggak usah bayar deh, ini tutup, ini bayar dikit, ini lapor palsu, Ketika perusahaan ini diaudit tahunan misalnya nih, atau mungkin nanti 5 tahun kemudian PT ini mau close, mau bubar, diaudit sama KPP atau DJP misalnya, terlihatlah ada pelarian pajak, penunggakan pajak, gitu-gitu. Yang dikejar siapa? Orang WNI juga yang dikejar. Bahaya kan jadinya kan, ada resiko-resiko. Ketiga, yang sering kita jumpai juga, PT-nya ada utang piutang. Ada utang piutang, jadi mungkin awalnya berjalan smooth, terus ketika di pertengahan jalan udah beli aset, mungkin beli ruko, gudang, dijaminkan. Tahu-tahu nggak sanggup bayar, orang asing ini lari. Kira-kira gitu, menghilang. Terus bank kira-kira kejar siapa? Kejar WNI ini juga, ya kan? Nah itu maksudnya di sini ini yang bahaya. Contoh lagi yang lain, saya anggap yang sering terjadi juga. Si orang asing ini awalnya meng-hire banyak pekerja, hire, begitu nggak pakai lagi, dia minta direkturnya untuk nge-PHK. Orang nuntut dari lapor ke Depnaker panggil kita terkait ini, nggak ada bayar pesangon misalnya. Yang dikejar siapa lagi? Orang ini juga. Jadi banyak problem. Banyak juga lagi yang sering kita jumpai kadang perusahaan yang tidak mendaftarkan timnya di kepesertaan BPJS. Entah itu tenaga kerja atau kesehatan. Terus tahu-tahu ada eksiden, perusahaan nggak mau bayar. Jadi kalau itu saya cerita yang resiko dulu nih untuk WNI-nya. Yang resiko WNA-nya ada juga sebenarnya. Kita nggak bisa makanya saya bilang ini yang kita penyampaian itu sesuai dengan experience yang kita pernah lihat, dan ini tidak ada sangkut paut dengan trust tadi ya. Kita nggak bicara, oh enggak lah, ini orang asingnya gue udah kenal dekat kok, udah kayak bapak gue sendiri, dia percaya aja, enggak ada urusan itu. Yang kita bicara adalah concern di aspek hukumnya, di kacamata hukumnya kalau terjadi something gitu loh, ya. Nah, resiko untuk orang asing bukannya tidak ada sebetulnya. Yang paling marak terjadi ketika perusahaannya grow up. Wah, perusahaannya makin besar nih. Si orang asing ini udah makin gak bisa dikontrol ini. Ya kan? WNI ini niatnya jadi jelek. Dia mau makan perusahaan ini. Karena dia tahu dia sebagai pemegang saham, dia juga direktur. Terus yang dipakai juga mungkin adiknya sendiri, adik kandungnya si direktur, jangan komisaris. Seolah-olah dia yang memang sebenarnya big boss-nya dia. Banyak, tidak sedikit orang asing juga yang dikibuli sama kita orang WNI. Begitu grow up. Jadi maksudnya si orang asing ini sebetulnya kalau dengan model skema pertama ini, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Karena dia nggak punya nama. Oke, pertanyaan.
Kalau pakai skema kedua, ketua, nah skema kedua nih. Tadi skema kedua apa? Dia sebagai komisaris tau? Ya kan? Dia sebagai komisaris gimana ketua? Dia ada nama loh, misalnya. Ya, mengingat lagi karena PT atau perseroan terbatas mau PMA maupun PMDN yang punya kewenangan adalah shareholder atau pemegang saham, maka sebetulnya walaupun dia ambil skema 2 sebagai komisaris, pemegang saham sah-sah aja kok mengeluarkan komisaris, tidak perlu tanpa persetujuan dia. Soham. Ya kan gitu. Jadi sebetulnya dari diskusi singkat ini yang kita lebih anjurkan itu, kita lebih menganjurkan kepada saudara-saudara kita mungkin yang mau investasi lah ke Indonesia, sebaiknya pakai nama sendiri gitu loh. Kalau memang orang negara tetangga mau investasi, yuk bangun PMA aja, nggak usah pakai nama Indonesia, sehingga kita saling jaga kan. Nanti kalau semisal dia pakai nama Indonesia, orang Indonesia ini membajak lah perusahaan tersebut, semua orang Indonesia atau mungkin satu Kepri akan dijelekkan dia. Orang Kepri ini niatnya nggak bagus nih, pakai bahasa dia kan. Sebaliknya juga demikian, ya kan? Sebaliknya juga demikian. Kita ini juga niatnya baik mau kerja. Jadi jangan memberi kami peluang untuk berbuat ada prasangka yang lain.